sahabat YouTube. Jadi kali ini saya lagi bersama dengan Om di Tondok Baharu. Kita kembali membahas masalah budaya. Di 2021 ini ya baru hari ini lagi Om ya. Ya. Karena kesibukan yang sangat banyak sehingga baru kali ini kita dapat diskusi. Jadi ini Om kan lagi rame-rame lagi kita bahas tentang pakaian ini. Pakaian ini dalam budaya memasak. Ya. Ini kan yang kadang kita tidak pahami sebagai masyarakat karena mungkin kekurangan referensi seperti itu. Jadi mungkin bisa ada penjelasan Om tentang ya pakaian adat Mamasa ini. Terima kasih. Ya, sebelum kita membahas masalah pakaian masyarakat Mamasa, ya kita harus klasifikasi dulu. Ya. Pakaian itu untuk siapa? Ya. Sebagai contoh begini. Kalau kita bicara pakaian adat, berarti pakaian yang biasa digunakan oleh para pemangku adat. Kemudian kita bicara pakaian untuk kaum bangsawan, yang pakaian yang biasa digunakan oleh kaum bangsawan. Ya. Dan ada juga pakaian digunakan oleh masyarakat umum. Ya. Jadi setelah klasifikasi ini, baru kita masuk pada jenis pakaiannya. Ya. Nah, kemudian selain dari strata katakanlah itu ya, strata dan jabatan, peruntukan pakaian juga. Pakaian pesta misalnya, pakaian duka, pakaian perang, pakaian kerja dan sebagainya, pakaian berburu. Ini kan beda-beda semua. Nah, jadi kalau merujuk dari pertanyaan tadi, mulai dari pakaian adat ya. Ya, pakaian adat. Pakaian adat artinya pakaian yang biasa digunakan oleh para pemangku adat. Yang tentunya dalam hal ini adalah bangsawan. Karena kalau pemangku adat kan ya sudah pasti bangsawan, tapi bangsawan belum tentu dia pemangku adat. Nah, beberapa perbedaan pakaian antara klasifikasi ini, misalnya pakaian secara umum ya untuk pesta misalnya, artinya bukan pakaian sehari-hari di rumah. Pakaian pesta itu dilihat dari semua bagian-bagian pakaian, sarungnya, bajunya, celananya, sapunya, sampah dan aksesoris lain itu berbeda antara pemangku adat dengan yang di bawah, yang masyarakat biasa misalnya atau bangsawan biasa. Nah, salah satu yang paling gampang dikenali dalam masyarakat budaya kita orang Mamasa adalah sarung atau sambu. Sambu. Sambu ini kan ada 4 macam dalam masyarakat kita. Ada namanya sambu bembe, Sambu bembe. Ya, kemudian ada namanya sambu barumbun, ada namanya sambu palak, dan ada namanya sambu kano. 4 macam ini. Tentu peruntukannya ini dalam kaitannya dengan klasifikasi strata, itu berbeda-beda. Jadi yang paling tinggi adalah sambu bembe yang warnanya putih dan ada corak-corak kuning merah. Itu sambu bembe dan itu yang paling mahal dalam itu. Dan penggunaannya juga adalah orang-orang tertentu. Jadi kaum bangsawan dan pemangku adat itu yang menggunakan. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Tidak semua orang bisa pakai itu. Tertentu. Tertentu. Artinya seharusnya seperti itu. Kebiasaan. Nah, kita tidak mengatakan bahwa orang lain tidak boleh pakai, tapi kalau kita berbicara kebiasaan, tradisi, kebiasaan kita, ya itulah. Karena tatanan sosial kita kan ada, begitu. Tatanan sosial kita masyarakat kita. Jadi yang paling tinggi adalah sambu bembe itu. Dan itu warnanya dasarnya adalah putih, kemudian corak-corak merah, kuning.
saya perlu jelaskan bahwa warna dasar dari sambu bembe ini cuma satu, yaitu putih. Karena sekarang berkembang, orang dengan kreativitasnya, mereka membuat namanya sambu bembe hitam, sambu bembe merah, dan sebagainya. Tidak ada itu. Jadi dia satu-satunya adalah warna putih dasar dasar. putih. Iya. Tidak ada sambu bembe yang lain. Tidak ada sambu bembe hitam, sambu bembe merah. Itu kreativitas dari penenun. Iya. Yang pertama. Yang kedua sambu barumbun. Sambu barumbun ini yang beraneka macam warnanya. Iya. Yang merah, kuning, hitam, dan sebagainya. Nah, meskipun sambu barumbun juga sebenarnya masih diklasifikasi, terutama wilayah sana selatan itu mengklasifikasi bahwa sambu barumbun yang lebih tinggi daripada yang lain adalah merah. Iya. Ya, kemudian yang lainnya. Nah, itu dipakai oleh yang tentu strata setelah strata teratas tadi. Kemudian di bawah dari itu masih ada lagi namanya sambu palak. Sambu palak ini sudah jarang-jarang ditemukan sekarang. Dia mirip dengan sambu bembe tapi coraknya itu lebih lebar. Jadi corak-corak merahnya itu lebih diperlebar. Dan masih ada di bawahnya lagi masih sambu tenun juga, namanya sambu kano. Sambu kano ini ya tanpa corak. Dia polos saja. Nah, itu salah satu bagian dari pakaian yang bisa dikenali. Iya. Nah, kemudian baju. Baju ini kalau pakaian-pakaian pesta kita lazim disebut baju pongko. Baju laki, kita bicara laki-laki dulu ya. Iya. Bajunya itu disebut baju pongko. Baju pongko itu lengan panjang, kemudian modelnya kemeja biasa. Warnanya warna putih. Warna putih, kemudian biasanya diberi palawa, pinggir. Palawa. Ya, palawa di pinggirnya itu. Walaupun palawa juga kan tidak semua orang pakai palawa, jadi itu satu ciri juga. Tidak semua baju pongko lantas pakai palawa. Jadi yang pakai palawa ini adalah orang tertentu juga. juga. Orang tertentu juga. Kira-kira sama dengan sambu bembe tadi. Ya. Tapi itu baju pongko ya, pasangannya itu. Kemudian celana ya celana khas Mamasa yang sampai di lutut. Tapi kita berbicara khusus celana ini, kita berbicara di dalam lingkup limbong kalua ini pada umumnya ya. Sampai di tanduk kalua, limbong kalua ya masih sama. Celananya sama. Iya, celana yang warna pada umumnya warna merah. Ya. Merah corak kuning. Jadi dia itu warna merah corak kuning. Yang mengisi diguan celana apa manu? Ya, celana apa manu. Celananya. Kemudian aksesoris lainnya ya sampah dan sapu di kepala. Nah, ini juga masih banyak sekali aturan-aturan pemakaiannya. Misalnya sapu itu kan biasanya ada telinganya. Iya. Telinga sapu. Itu juga punya arti masing-masing. Kapan orang gunakan telinga sapu 2 kiri kanan, kapan cuma 1. Artinya siapa yang boleh 2, siapa yang boleh 1. Itu juga tertentu. Itu orang tertentu. Tidak semua orang bisa sapu dengan telinga 2, telinga sapu 2. Iya. Nah, itu hanya orang yang pernah dilantik sebagai adat. Pemangku adat orang-orang tertentu. Tomangka di basi bayi-bayi. Dan memang dia tahu segalanya. Ya. Maka di basi bayi-bayi. Tontar buntu lembak kawalian. Artinya orang yang paham semuanya. Nah, tidak sembarang. Itu sapu. Kemudian tadi sambu, karena pada umumnya kan kita pakai salempang. Ya. Pakai salempang. Jadi juga perlu dijelaskan bahwa salempang itu dari kanan ke kiri.
Jadi Salempang Salempang ini kanan tahu ya? ya dari kanan ke Ya, kiri. dari kanan atas, kiri bawah. Apa filosofinya itu? Ya filosofinya ya itu tadi, karena orang tua kita selalu sama dengan pemahaman kita pada umumnya bahwa kanan itu adalah sisi baik. Iya, iya. Ya, kanan adalah sisi yang baik. Di kanan. Iya, di kanannya misalnya bahasa itu. Ya kemudian juga ya kan rata-rata sampah itu di kiri sini, ya. Iya. Nah, sehingga kok kemudian dari sini kemudian sampah di sebelah sini. Karena untuk ngambil apa-apa dari sampah kan gampang begini. Jadi tangan kanan. dia di Salempang ini. Nah, di Sariri. Di Sariri, iya. Sampah di Sariri. Nah, itu bagian terutama. Nah, khusus mengenai pemangku adat tadi, ya, masih ada lagi satu pakaian yang dipakai pada acara-acara tertentu oleh pemangku adat, khusus pemangku adat, namanya bayi parui. Bayi parui itu modelnya jubah. Bayi parui. Bayi parui. Modelnya seperti Itulah jubah. yang digunakan oleh Emang dia yang pernah di Babasi ya, bayi. pernah pada acara-acara tertentu. Di acara kebesaran, nah itu Ya. pemangku adat pakai bayi parui. Ya, kemudian aksesoris lainnya biasanya kalau tapi tidak selamanya orang mau pakai, misalnya dilengkapi dengan gayang, gitu ya. Iya. Iya, keris, nah, ya. Oh, ternyata ada juga yang misalnya keris ini ada Ada, ya. ini pakaian laki-laki. Ya, Untuk pakaian laki-laki. Jadi tadi jelasnya bahwa pakaian pemangku adat lain, pakaian bangsawan dan Iya. pakaian masyarakat biasa itu lain. pakaian tradisional. Iya, pakaian tradisional ya. Tentu dulu pada umumnya orang pakai sambu. Iya, iya. Ini sambunya berbeda-beda. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita masuk dalam ini pakaian Pakaian bayinya. bayi perempuan. Pakaian bayinya ya tentu yang paling utama adalah baju dan sarung, kan? Jadi bajunya baju ada khas Mamasa, Iya. kan? Yang saya lihat sudah banyak dimodernkan di model kebaya atau dan sebagainya. Tetapi aslinya itu ya baju Mamasa, lengan panjang Lengan seperti panjang. mirip kebaya tapi bukan kebaya. Iya. Ya. Itu yang Asli. asli. Terus roknya ini, ya kan. Sarungnya kan pakai sarung, dodo, Oh. dodo bayinya. Jadi dia tidak dijahit seperti Tidak dijahit. tapi dia Dodo, dodo. iya. Warnanya Sarung kecil. Ya sama dengan laki-laki. Klasifikasinya begitu. merah juga. Iya, artinya kan kita kenal tadi sambu rumbun dan Iya, iya. sama juga. Berarti Dodo juga begitu. di Pak Dodo ya. Nah, di Pak Dodo karena dia ukurannya kecil. Iya, iya, iya. Nah, itu tuh perempuan. Kemudian Iya. aksesorisnya ya kalung, sarung, ya. Ya. Jadi inilah tadi aksesorisnya kan misalnya sarung, Iya. kalung, Kalung ya. ada juga bermacam-macam. Ponto, ya itu semua adalah aksesoris. Iya. Iya. Yang asli ini kalung nanti mana kuat? Ya rara dengan parepasan. Jadi dua, Iya. rara, Rara, pas. iya. Iya. Ya meskipun masih ada yang biasa gunakan macam-macam jenisnya, tapi pada umumnya yang Pada paling umum. umum adalah rara dan itu. Kemudian pontonya ya pontolola yang paling dikenal. Pontolola. Iya, pontolola Iya, iya. untuk perempuan. Ya sarung dua macam juga, sarung patongko dengan sarung biasa. Jadi sarung patongko ini apakah semua orang bisa pakai? Ya Tahu. Ini juga tertentu. sama dengan sebenarnya aturannya sama semua. Tertentu. Ya tidak semua orang pakai sarung patongko, makanya ada sarung biasa. Dia tidak pakai ini, dia pakai susu. Iya, iya. Itu juga semua. Ya, Jadi itu tadi. kemudian ini kan baju ini semestinya kan ada penempatannya. Artinya kalau kita bicara misalnya kan kalau saya lihat ya, misalnya ada acara orang
mau melamar atau nikah. Ya. Biasanya kan masaro patongkotnya atau ini atau lalik ba mangusik misalnya. Iya. Maksudnya dalam kondisi mamasa. Ya, jadi itu tadi pakaian dan hubungannya dengan strata kan. Iya. Nah, kemudian kita peruntukannya. Peruntukan. Artinya kapan pakaian itu digunakan. Jadi kita bicara pakaian kedukaan dulu. Ya. Pakaian untuk kedukaan itu pada umumnya nuansanya hitam, bolong, gitu. Iya. Jadi nuansa hitam. Kecuali sambu bembe ya bisa saja orang pakai di rambut solok bisa kamu butuhkan. Itu sambu bembe. Iya. Tetapi pakaian lain itu nuansa bolong atau hitam. Nah, untuk penggunaannya pada saratuka, ya rambut luka dimulai dari contohnya dalam bahasa Pentabenan, perkawinan. Ya. Perkawinan ini sebenarnya kan ada tahapannya, mulai dari masusuk, mangusik, marandang dan seterusnya kan. Masusuk dan mangusik kan pekerjaan perempuan. Di sini belum menggunakan pakaian yang seperti tadi, karena kedua tahapan dalam perkawinan kita di Mamasa ini masih rahasia, sehingga orang menggunakan pakaian biasa, masusuk, mangusik, itu tidak menggunakan pakaian yang jolok, tidak menggunakan aksesoris, apalagi dengan sarung patongko. Iya, sarung patongko, rara, bayi mamasa, dan sebagainya. Bahkan ada yang ke salon saat ini, sekarang ini kalau mau musik. Ini kan sebenarnya tidak tepat, karena pada saat mengusik orang ini kan masih kegiatan rahasia, sehingga digunakanlah pakaian yang biasa, pakaian tidak harus aksesoris yang mencolok. Nanti pada acara-acara pesta lainnya atau apa selanjutnya ya boleh saja. Nah, khusus laki-laki, karena laki-laki itu ada di parandangan, bagian khusus laki-laki, ya di situ tadi akan ketahuan betul. Kalau diikuti itu aturan pemakaian busana, akan ketahuan ini orang statusnya bagaimana, ini orang statusnya bagaimana. Dari cara berpakaiannya, dari pakaian yang dia gunakan, idealnya idealnya kita harus tahu, oh ini kedudukannya seperti ini kedudukannya seperti ini. Dan dari situ juga kita bisa menempatkan orang sesuai dengan pakaiannya. Jadi menghargai orang, menyambut orang sesuai dengan pakaiannya. Betul. Jadi itu masalah untuk pakaian adat. Saya kira mungkin sudah seperti itu, sesuai dengan aslinya seperti itu, bahwa kalau pakaian adat ini, jadi selama ini mungkin bagi saya, mungkin saya salah, karena kalau misalnya lama pakaian adat, padahal ini kan penyebutan, tidak semua orang bisa menggunakan namanya pakaian adat, teman-teman dia Leo, teman-teman di artinya tidak semua bangsawan itu adat. Jadi memang hanya istilah saja. Kalau kita katakan pakaian adat dalam pemahaman bahwa itu adalah pakaian umum, ya kita salah. Tapi kalau kita mengatakan pakaian adat dalam pengertian kita bahwa yang menggunakan adalah masyarakat adat, ya tentu tidak salah. Tapi akan membuat kita rancu ketika kita berbicara strata tadi. Betul. Itu? Jadi alangkah bagusnya kalau kita gunakan yang pakaian adat ya, khusus yang adat. Pakaian daerah ya siapapun boleh pakai sesuai dengan statusnya, supaya tidak rancu. Jadi yang tadi ini sudah pakaian bangsawan. Apa perbedaannya dari pakaian adat ini? Ya, ada ciri-ciri tertentu, karena
ada juga kan otomatis dia bangsawan. Iya. Tentu dia gunakan pakaian bangsawan. Iya. Tapi kalau dia menggunakan atribut-atribut tertentu, misalnya mau bayi parui, kan tidak semua bangsawan pakai bayi parui. Iya. Yang ada saja kan. Iya. Di situlah bedanya. Seperti itu. Jadi kemudian apakah beda dengan sarung ini yang digunakan? tidak dengan tidak beda. Tidak berbeda. Yang banyak salah itu kita dalam penggunaan sambuk laki-laki. Karena kita ini orang khususnya di Lebong Kalua, sarung itu kalau tidak di Salempang, di Pembase. Itu? Iya. Jadi kalau tidak di Salempang, di Pembase. Atau sekali di Pengamuk, kalau misalnya orang duduk ya pakai selimut. Tidak ada masalah. Iya. Yang salah kalau laki-laki mak dodo. Jadi dia gunakan sarung seperti perempuan. Iya. Jadi Pak Dodo salah. Ya, tapi ini banyak saat sekarang ini banyak orang pakai begitu. Sambut di Pak Dodo. Padahal salah penempatan. Salah karena kita tidak kenal itu sebenarnya. Karena pemakaian sambuk kita kalau di khususnya di muka dua ini ya hanya itu. Kalau tidak Salempang di Pembase, di Pengamuk. Jadi hanya satu perbedaannya tadi, dia itu kayak antara pakaian adat dengan pakaian bangsawan ini, yaitu baju yang namanya kayak jubah itu. Iya. Parui, baju parui, le. Iya, baju parui. Iya. Kemudian masuk di pakaian tradisional Om. Jadi ini pakaian tradisionalnya Mamasa, apakah juga seperti pakaian adat yang bangsawan atau? Ya model sama. Model sama. Hanya warna-warna tadi yang bedakan itu, corak dan warna, kemudian aksesoris itu yang bedakan. Ya, jadi pakaian tradisional ini hanya corak yang membedakan. Ya, corak yang bedakan dan aksesoris. Iya. Itu lebih pada kalau kita mau kenal itu lebih pada aksesoris, karena aksesoris kan tidak semua sama. Iya. Ya, misalnya siapa yang bisa menggunakan sarung tongko misalnya kan? Iya. Itu kan aksesoris. Iya. Nah, dari situ orang lihat. Tapi secara umum yang modelnya sama. Kemudian pakaian tradisional sudah, pakaian masyarakat biasa. Pakaian masyarakat biasa ya tidak ada model tertentu yang digunakan oleh orang masyarakat umum, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kita tidak ada begini ya, karena ya pada umumnya mereka menggunakan sambuk. Ya baju apa yang ada. Tetapi mereka menggunakan sambuk. Jadi memang kalau kita bicara pakaian ini, kalau budaya Mamasa ini ternyata memang sudah terbagi, artinya sudah ada porsi-porsi dari orang tua dulu untuk pakaian-pakaian ini. Jadi misalnya ya apakah pantan muratong kokoi kali tadi? Oh ya. Kalau maksudnya kalau kita bicara sekarang, ya apakah kita bisa pakai atau tidak? Artinya ya referensi ini menjadi sebuah referensi bagi kami anak muda, generasi muda Mamasa, bahwa ya seperti inilah keaslian sebenarnya. Iya. Jadi untuk masalah baju ini, saya kira pasti kita sudah paham ini. Mungkin semoga teman-teman atau keluarga, sahabat bisa terbantu dengan diskusi kita malam ini. Jadi kami sangat berterima kasih atas ketua-ketua Om atau ajaran Om selama ini, sehingga kami agak lebih tahu sedikit lah, tapi tetap akan belajar. Jadi mungkin untuk kali ini sekian dan selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih.